Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Suharyanti MPD sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tersono. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang mengikuti kegiatan ini. Pada kegiatan ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif sekolah. Konsep dasar budaya positif. Perkenalkan, nama saya Yogi Esining Praja, Guru SMP Negeri 1 Tersono, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang. Agenda hari ini kita akan melakukan pembukaan, kemudian ice breaking, pemahaman inti budaya positif, kemudian simulasi segitiga restitusi dan refleksi. Bapak Ibu, untuk membuka acara pada hari ini, mari kita membaca doa bersama, membaca doa dalam hati, membaca doa dipersilakan. Membaca doa selesai. Ya. Setelah kegiatan pembukaan ada kegiatan ice breaking. Bapak Ibu ice breaking, silakan. Yuk senyum selama 30 detik. Mari kita kembangkan senyum kita selama 30 detik. Senyum dimulai. Oke, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan senyum selama 30 detik? Senang sekali, rasanya jadi bahagia Bu Esti. Oke, terima kasih sekali Pak Faiz. Nah, hari ini kita nanti, apakah Bapak Ibu hari ini merasakan Bahagia Bu. Oke, bagaimana dengan teman lain ini? Apakah bahagia? Bahagia Bu, tapi pusing. Pernahkah Bapak Ibu tersenyum padahal Sering. Pak Faiz? Ya kita memaksakan senyum biar kita bahagia lah. Meskipun ketemu wali murid yang ya agak seperti itu, kita juga harus senyum kan. Membahagiakan orang lain dan membahagiakan diri sendiri. Keren sekali Pak Faiz. Oke. Bapak Ibu, mari kita membuat kesepakatan forum diseminasi pada hari ini. Yang pertama adalah menghargai siapapun yang kemudian menjadi pendengar yang baik, aktif dalam mengikuti kegiatan. Kemudian ada masukan lagi Bapak Ibu? On kamera jika memungkinkan. On kamera jika memungkinkan. Terima kasih. Pak Arfi. On kamera jika memungkinkan. Ada lagi Bapak Ibu? Minta izin ketika akan meninggalkan ruangan. Oke. Begini ada lagi atau sudah cukup? Sudah? Oke Bapak Ibu, ini kesepakatan forum diskusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga aktif dalam mengikuti kegiatan, yang keempat on kamera jika memungkinkan, yang kelima meminta izin jika ingin meninggalkan ruangan meet. Mari kita menaati kesepakatan kita bersama. Oke Bapak Ibu,
Hari ini saya akan diseminasi terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu apa? Di mana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Konsep-konsep inti dalam budaya positif yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, topik dalam eksplorasi konsep pada hari ini yang pertama tadi adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, restitusi dengan segitiga restitusi. Mari kita masuk ke eksplorasi konsep pembelajaran pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, menurut Bapak Ibu, apa makna kata disiplin? Coba Bapak Ibu bisa menyampaikan. Yang mau menyampaikan bisa raise hand atau bisa tulis di kolom komentar. Apa sih menurut Bapak Ibu kata disiplin itu? Iya, silakan Bu Vika. Terima kasih Bu Esti. Iya, disiplin itu cenderung kepada peraturan dan mentaati peraturan, seperti itu Bu. Tertib. Oke, terima kasih tepat sekali untuk Bu Vika. Mungkin Bapak Ibu, iya dari Pak Faiz juga sama, disiplin berarti menaati ketentuan atau peraturan. Ada yang mau berpendapat lain? Bapak Esti. Iya, Pak Agus mematuhi peraturan. Iya, silakan Bu Nia. Menurut saya disiplin itu sama mentaati peraturan, hanya saja saya menambahi dengan kata konsisten. Oh iya, konsisten. Berarti menaati peraturan secara konsisten gitu Secara ya? konsisten. Oke, Ya. tepat sekali Bapak Ibu, yang dimana disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, jadi dalam diri. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Nah, yang dia hargai tadi itu adalah peraturan, ketentuan, keyakinan. Nah, namun dalam budaya kita itu sering kali disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi kalau anak tidak patuh dikatakan tidak disiplin. Kemudian disiplin juga dihubungkan dengan kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oleh karenanya, sebenarnya disiplin atau disiplin positif ini ya, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab atau menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi lebih kepada menumbuhkan kesadaran diri dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu apa? Ya, silakan Bu Vika. Ya, terima kasih Bu Esti. Untuk nilai kebajikan itu adalah nilai yang diyakini mulia secara umum. Iya, terima kasih Bu Vika. Ini dari Pak Faiz juga nilai-nilai kebajikan adalah kebenaran umum. Dari Pak Agus nilai positif. Dari Bu Rosi nilai kebaikan. Nah, betul sekali, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai positif, nilai kebaikan dan keberagaman umum yang tadi diyakini oleh anak-anak sendiri. Jadi diyakini oleh dirinya sendiri bahwa itu adalah benar. Jadi
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan manusia pasti memiliki tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang ini, maka akan muncullah yang namanya motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pendidikan dan setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selain itu, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin diri dapat membantu murid untuk memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, apa ada tanggapan terkait dengan disiplin positif ini? Jadi tadi disiplin positif itu berkaitan dengan motivasi internal anak untuk mematuhi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang mereka yakini, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Bapak Ibu setuju dengan ini? Ya, oke, terima kasih Bu Vika. Bu Yuda. Nah, Bapak Ibu, mari kita melangkah kepada eksplorasi konsep yang kedua. Pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari tentang teori motivasi, hukuman, restitusi, dan penghargaan. Nah, teori motivasi perilaku manusia, yang pertama ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita yakini bahwa setiap anak itu sebenarnya tidak ingin dihukum atau tidak ingin mendapatkan ketidaknyamanan. Jadi motivasi mereka melakukan sesuatu itu adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Mereka memiliki rasa ketakutan tersendiri untuk menghadapi hukuman atau ketidaknyamanan dalam diri mereka. Kemudian motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi mereka punya angan-angan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Biasanya anak-anak begitu, Bu, kalau saya mau apa, saya dapat apa. Nah, ini namanya motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga ada motivasi internal tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi anak itu meyakini atau menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi tidak ada paksaan karena tidak takut dihukum atau tidak ingin mendapatkan hukuman, tetapi memang karena pribadi anak itu sendiri memiliki keyakinan untuk menghargai diri mereka sendiri. Yeah. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi merdeka itu bukan hanya untuk memerintah. Kadang anak-anak tuh tidak mau diperintah, tetapi untuk memerintah diri sendiri cenderung kurang memiliki daya disiplin atau daya motivasi internalnya, begitu. Nah, Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka
ingin menjadi atau tujuan mulianya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain gitu. Menurut Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ini biasanya dilakukan dalam bentuk apa? Bisa tulis di kolom chat. Diskusi ya. Ulangi pertanyaannya Bu, pertanyaannya kurang jelas Bu. Oke, terima kasih Pak Faiz. Menurut Pak Faiz, ya, menurut Bapak Ibu, ini kan tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya kan? Apakah Bapak Ibu punya pendapat lain proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka? Ya Bu, saya Bu. Ya, Ini silakan Pak Faiz. restitusi ini sepertinya kayak istilah baru ya. Karena selama ini kan kalau di sekolah itu ada anak yang bermasalah, maka urusannya kan ke BK, artinya konsultasi dan lain sebagainya. Nah, kalau restitusi ini gimana ya? Mungkin konsepnya ini yang masih belum umum dan belum sering dijalankan di sekolah-sekolah mungkin Bu. Jadi Oke. selama ini kan bentuknya yaitu konsultasi BK dan lain sebagainya itu. Iya, Terima kasih. ya, terima kasih banyak Pak Faiz. Menurut Pak Faiz, ketika anak-anak tadi yang membuat kesalahan itu ke BK dan melakukan diskusi atau konsultasi, apakah itu bukan merupakan sebuah restitusi? Ya, bisa jadi kalau apa namanya, kalau memang tujuannya seperti yang tertulis untuk kembali ke apanya, ke asalnya dan bagaimana mereka ingin menjadi apa, mungkin bisa juga ya masuk ke istilah restitusi mungkin. Cuma memang kan selama ini istilah ini memang jarang digunakan gitu ya. Iya, terima kasih banyak Pak Faiz. Ya, betul sekali Bapak Ibu, ketika memang biasanya di sekolah-sekolah ini ketika anak membuat kesalahan, ini lebih kepada diperankan untuk kepada BK. Nah, padahal Bapak Ibu sendiri sebagai Bapak Ibu pendidik, maka Bapak Ibu semua harus juga mampu melakukan restitusi atau mampu menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahan murid sendiri. Nah, setelah ini nanti akan dibahas lebih lanjut Bapak Ibu terkait dengan restitusi. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat dalam diri murid sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tindakan apa? Kenapa sih mereka melakukan tindakan itu? Gitu. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi fokus kepada solusinya, Bapak Ibu. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi membuat murid yang salah kembali kepada jati dirinya asli, yaitu menciptakan pembenaran atau memperbaiki kesalahan diri sendiri. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan restitusi? Belum Bu Esti, Mas, cukup. Iya, Bu Vika? Belum ada pertanyaan, sudah cukup dulu. Terima kasih. Mari kita lanjut kepada eksplorasi konsep yang ketiga, pembelajaran yang ketiga, yakni tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini terdengar baru atau sudah biasa untuk Bapak Ibu? Baru Ibu. Baru, iya. Mengapa istilahnya peraturan kelas? Mengapa istilahnya harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Bapak Ibu, apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas?
Saya Mungkin Bu, bisa diharuskan, iya Pak Faiz. kalau peraturan itu biasanya Iya. yang buat orang orang lain ya, atau pihak lain. Nah, kalau keyakinan kelas ini kan nggak semacam mereka sendiri yang membentuk gitu. Mungkin seperti itu Bu. Iya, terima kasih banyak Pak Faiz. Tepat sekali yang Pak Faiz katakan. Silakan Bu Vika. Ya, terima kasih Ibu. Menurut saya peraturan itu dibuat pasti di belakangnya itu ada konsekuensi atau ada hukuman ketika seseorang itu melanggarnya. Ya. Tetapi kalau keyakinan itu lebih kepada kesadaran untuk menyadarkan diri untuk kembali kepada komunitasnya dengan baik seperti yang ada pada restitusi tadi. Oke, terima kasih Bu Vika. Ya, Bu Rosi silakan. Ya, kalau menurut saya keyakinan kelas itu mereka membuat kesepakatan bersama, kemudian kita ati bersama. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tepat sekali. Bu Syarifah, raise hand. Ya, kalau Iya, keyakinan silakan. kelas saya kira ini ya jadinya kita lebih bertanggung jawab supaya bisa terlaksana dengan baik. Jadi semuanya punya tanggung jawab yang sama. Kalau sudah disepakati seperti itu. Kalau peraturan kelas kan itu kayak pihak gitu aja. Iya. Terima kasih Bu Syarifah. Tepat sekali. Pak Agus, raise hand silakan. Saya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu mirip dengan norma kesusilaan dan norma hukum gitu ya. Jadi kalau melanggar norma kesusilaan itu kan sanksinya dari hati nurani merasa menyesal, merasa berdosa, merasa gimana ya, nggak enak hatinya lah. Tapi kalau melanggar peraturan itu kaitannya dengan sanksi. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, betul sekali ya, peraturan kelas ini merupakan salah satu langkah kita, yakni tadi menciptakan sebuah kesepakatan atau keyakinan bersama untuk ditaati bersama, dibebankan bersama, dan untuk dilaksanakan bersama untuk kepentingan bersama. Nah, seperti yang tadi Pak Agus katakan terkait dengan norma hukum dan norma asusila. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu kenapa? Agar selamat, Bu. Betul sekali. Ini berarti adalah nilai-nilai kebajikannya ya adalah keselamatan gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Karena untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat kemarin pandemi? Supaya sehat dulu. Iya, betul sekali Bu Marsiti, terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Itu adalah nilai-nilai kebajikannya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, betul sekali. Biar jam pelatihannya tidak molor, biar tepat waktu, biar ya materi yang disampaikan itu biar sampai semua Bu. Iya, tepat waktu. Ya, yang disampaikan Pak Faiz betul sekali. Berarti ini terkait dengan disiplin waktu ya, kedisiplinannya. Kemudian, nah, tadi keyakinan kelas ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, yaitu kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita menggunakan helm bukan karena takut ditilang Bapak polisi, tetapi karena tadi unsur apa? Keselamatan. Iya, betul sekali. Kemudian kita juga memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, bukan karena takut ditegur oleh Bapak Ibu guru, tetapi untuk terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tadi Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif ini akan timbul berawal dari peraturan kelas yang kemudian peraturan ini kita ubah menjadi keyakinan kelas bersama. Jadi kalau peraturan kan tadi hanya sepihak. Ya.
yang disampaikan Bu Syarifah, peraturan itu hanya sepihak atau mungkin dibuat oleh Bapak Ibu guru, tetapi kalau keyakinan kelas ini dibuat bersama dengan anak-anak. Jadi peraturan kelas ini dikembangkan menjadi keyakinan kelas yang diyakini bersama anak-anak, sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan lingkungan positif di dalam kelasnya, sehingga menimbulkan budaya positif di sekolah. Nah, apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan budaya positif? Yang pertama adalah kolaborasi, Bapak Ibu. Kolaborasi yang kita lakukan adalah kolaborasi dengan rekan sejawat, kolaborasi dengan murid. Kemudian juga agenda-agenda yang sudah kita lakukan. Contohnya menyambut siswa oleh guru piket ketika di pagi hari. Ini sudah dilaksanakan semua Bapak Ibu ya. Kemudian kita setiap pagi juga sudah Asmaul Husna dan doa bersama. Ini adalah salah satu contoh budaya positif kita. Kemudian ada Jumat sehat, makan lagi bersama, kemudian kebersihan. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu bisa klik di kolom chat, setuju ataukah tidak setuju pada poin pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Silakan tulis di kolom komentar masing-masing Bapak Ibu. Bu Tentang hukuman ya, tapi hukuman iya. dapat mendisiplinkan anak. Hukuman. Kalau apa ya, dari ini sih sebetulnya ya bisa jadi salah satu jalan ya. Cuma kan memang lebih baik ini di apa ya, supaya anak itu sadar gitu loh, memang dia melakukan kesalahan. Jadi bukan hanya dihukum saja, tapi dia diajak untuk supaya ada kesadaran bahwa yang dia lakukan itu memang salah. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Syarifah. Ini mayoritas Bapak Ibu setuju dengan pernyataan pertama bahwasannya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira langkah ini tepat apa tidak Ibu? Ya, kata ini dari Bu Nia setuju untuk memberikan hukuman yang positif. Apakah hukuman itu ada yang positif Bapak Ibu? Silakan Bu Vika. Terima kasih. Untuk hukuman itu ada, mungkin seberapa persen itu dapat mendisiplinkan anak. Tetapi efek dari hukuman itu yang mungkin lebih kita pikirkan lagi, sebab ketika anak diberi hukuman itu akan meninggalkan bekas atau meninggalkan sesuatu yang mungkin kelak itu sampai lama itu anak tidak bisa lupa, seperti itu. Iya, terima kasih banyak Bu Vika. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu miskonsepsi yang harus kita ubah, bahwasanya sebenarnya hukuman ini tidak dapat mendisiplinkan anak dengan serta-merta. Juga hukuman tidak ada yang positif. Bedakan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jika konsekuensi itu memang adalah hasil atau konsekuensi karena dia melakukan perbuatan itu, tetapi kalau hukuman itu berbeda. Hukuman ini tadi yang disampaikan Bu Vika biasanya akan menimbulkan efek kepada anak, entah efek jera atau ketakutan atau mungkin jadi marah-marah. Pernahkah Bapak Ibu menghukum murid yang bersalah tetapi dia justru marah-marah? Pernah Ibu? Pernah. Iya, pernah. Nah, justru karena itu hukuman ini tidak serta-merta mendisiplinkan anak. Justru kadang mereka malah marah karena dihukum, karena mungkin mereka tidak menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan itu menyalahi keyakinan mereka. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, silakan tulis di kolom komentar kembali, setuju ataukah tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pak Faiz setuju. Bu Marsiti, hukuman fisik adalah hukuman. Saya setuju hukuman yang non fisik. Bu Lucia setuju. Pak Agus setuju. Bu Novi setuju? Setuju semua Bapak Ibu?
Terima kasih Bu Esti waktunya. Ya, silakan Bu Untuk Marsiti. yang nomor 2 itu Bu Esti, seperti yang kita lakukan ya, hukuman seperti ini memang ada beberapa anak yang langsung kembali ke komunitasnya dengan baik. Ada. Tapi memang ada anak yang memang sengaja malahan melanggar kedisiplinan karena mereka memang kurang senang dengan beberapa pelajaran, sehingga memang ada beberapa anak yang sengaja melakukan pelanggaran itu Bu Esti. Nah, karena beberapa anak ini tidak banyak, hanya beberapa ini tetap melanggar peraturan Bu Esti. Apakah boleh kita melakukan hukuman fisik? Contoh, tidak belajar Bu Esti, tidak berarti Bu Esti hanya pusat. Setelah itu diberi peringatan seperti yang telah kita sepakati dengan anak-anak dengan peringatan dan seterusnya. Umpamanya Bu Esti, umpamanya anak-anak khusus yang memang sulit untuk disiplinkan, apakah ada hukuman yang paling tepat untuk anak tersebut Bu Esti? Ya, terima kasih banyak Bu Marsiti. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi kepada miskonsepsi awal bahwasanya hukuman tadi tidak serta-merta dapat mendisiplinkan anak. Nah, kegiatan hukuman dalam hal bentuknya adalah fisik maupun non fisik ini sebenarnya tidak disarankan atau tidak dianjurkan, justru perlu kita hindari, apalagi terkait dengan hukuman fisik. Nah, untuk anak-anak yang memang memiliki karakteristik sendiri, nah dalam kegiatan guru penggerak ini Bapak Ibu, nanti kita diajarkan bahwasanya kita menuntun anak sesuai dengan kodrat anak masing-masing. Jadi kita harus membedakan karakter anak masing-masing, harus mengetahui karakter anak dan cara-cara anak tersendiri untuk menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri mereka sendiri, bukan karena dihukum atau karena mendapatkan penghargaan. Begitu ya Bapak Ibu? Ya Ibu, kemudian yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bu Syarifah setuju, Bu Novi setuju. Pak Faiz setuju, Bu Lucy setuju, Bu Marsi setuju. Nah, Pak Agus juga setuju, Bu Vika setuju. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, setuju Bu Esti. Setuju. Pernahkah Bapak Ibu mau iming-imingi hadiah atau jajan atau apapun atau mungkin nilai kepada anak-anak yang memang benar-benar dia itu memiliki karakteristik yang unik atau yang berbeda dengan yang lain? Apakah motivasi belajarnya meningkat? Apakah dia ikut berebutan untuk menjawab pertanyaan ketika ingin diiming-imingi jajan? Iya, meningkat pada saat itu. Kalau yang memang bisa, mestinya banyak juga sih yang diiming-imingi dengan itu jadi menjawab sih Bu ya. Kalau syaratnya mereka memang bisa, kalau nggak bisa ya enggak juga gitu. Nah, iya betul sekali Bapak Ibu. Jadi memberi penghargaan ini hanya meningkatkan motivasi belajar anak kepada anak-anak tertentu saja. Anak-anak yang memang cenderung kurang memiliki motivasi belajar, mereka akan acuh tak acuh dengan penghargaan atau iming-iming hadiah yang Bapak Ibu berikan. Jadi seharusnya kita juga tidak menerapkan pemberian penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita amati dari kedua kesepakatan kelas ini, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini ada dua ya, dari TK Dharma Wanita Persatuan 1.
Sampai yang B, ada kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Silakan bisa ditulis di kolom komentar apakah A atau B. Jawabannya adalah yang kedua, Pak Faiz yang B. Iya, Bapak Ibu, tepat sekali. Yang kesepakatan kelas merupakan yang B. Kami, guru dan murid, saling menyayangi. Ini adalah kesepakatan bersama antara guru dan murid. Kemudian kami, murid yang semangat belajar. Kami, murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kenapa yang A bukan kesepakatan kelas, Bapak Ibu? Iya, karena yang A tadi kata Pak Agus adalah identik dengan peraturan karena tidak diimbui dengan kata-kata positif. Datanglah ke kelas, datanglah tepat waktu. Mungkin ketika kita ganti kalimatnya, maka akan berubah menjadi kesepakatan kelas. Mari kita datang ke sekolah tepat waktu. Mari kita mengucapkan salam ketika masuk. Mari kita menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan bersama. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan kelas ini lebih kepada kalimat positif yang dituliskan atau disepakati oleh anak-anak dan gurunya. Nah, Bapak Ibu, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan berisi kalimat perintah, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Isinya kalimat perintah maupun kalimat larangan. Tetapi ketika keyakinan kelas, ini berisi pada keyakinan atau nilai-nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, berarti norma-norma kebajikannya adalah menghormati orang lain. Hadir tepat waktu berarti menghargai orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya adalah untuk keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya atau kebajikan universalnya adalah terkait dengan kesehatan dan yang lain, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Tadi Bapak Ibu walaupun penghargaan tadi pada setuju memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak, pada sebenarnya penghargaan ini tidak meningkatkan motivasi belajar anak yang memiliki daya motivasi rendah. Nah, sehingga ada istilah lain yaitu dihukum oleh penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Menurut Bapak Ibu, kenapa menurunkan kualitas? Karena hanya Ini silakan Pak Faiz. itu Bu Vita sudah angkat tangan dulu. Iya, terima kasih. Penghargaan akan menurunkan kualitas sebab jadi nanti ketika anak atau seseorang melakukan sesuatu itu hanya untuk memperoleh penghargaan saja, maka dia akan menciptakan sesuatu yang asal-asalan saja. Ya, jadi yang tidak berkualitas nggak apa-apa, yang penting ngumpul ke seperti itu. Jadi hanya untuk memperoleh penghargaan saja. Gitu. Oke, terima kasih Bu Vika. Mungkin Pak Faiz jadi menanggapi? Pak Faiz? Penghargaan menurunkan kualitas karena terlalu fokus mengejar penghargaannya, sehingga penghargaan itu kan berarti yang penting lebih baik dari teman-temannya, bukan pada kualitas saya harus lebih baik atau yang paling tinggi, tetapi hanya lebih baik dari teman-temannya dan belum tentu itu jadi kualitas yang baik, sehingga penghargaan itu benar bisa menurunkan kualitas seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, betul sekali.
Jadi penghargaan ini menurunkan kualitas karena anak-anak atau murid fokus kepada penghargaannya, bukan kualitas pada dirinya. Begitu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Bagaimanakah penghargaan bisa mematikan kreativitas? Pak Agus raise hand, silakan. Oh, oke Bu, karena seperti contoh yang saya pernah alami itu ada penugasan. Kalau nilainya dimasukkan nggak Pak? Kalau nggak dimasukkan dia akan sepele. Tapi kalau ya itu untuk penilaian dia lebih semangat. Berarti padahal tugas itu kan sebenarnya kewajiban siswa. Tapi kalau misal nggak dimasukkan, mereka akan menyepelekan. Ah nggak ada nilainya Pak. Nah, jadi itu lebih mana ya? Mereka mau mengerjakan itu karena nilai dimasukkan. Ini masih pada kualitas ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak ini nanti akan dihargai atau mendapatkan penghargaan, mereka akan melaksanakannya. Tetapi ketika mereka tidak akan mendapatkan penghargaan, mereka tidak melaksanakannya. Ini salah satu dari bentuk kualitas murid-murid kita yang dihukum oleh penghargaan dengan penghargaan menurunkan kualitas. Nah, Bapak Ibu kembali kepada penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu penghargaan mematikan kreativitas? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, Bapak Ibu, karena penghargaan tadi mungkin ada penghargaan yang mengumpulkan lebih cepat akan mendapatkan nilai 100. Pernahkah Bapak Ibu seperti itu? Yang mengumpulkan tugas pertama kali mendapatkan nilai 100, itu salah satu bentuk penghargaan. Nah, itu dapat juga mematikan kreativitas anak-anak. Yang penting mereka mendapatkan penghargaan, mendapat nilai 100 ketika awal. Mengumpulkan di awal atau di pertama kali untuk mengumpulkan begitu. Ada masukan lain Bapak Ibu? Silakan Bu Marsiti. Ya, terima kasih Bu Esti. Kalau untuk penghargaan mematikan kreativitas ini kayaknya kecil ya Bu Esti, tergantung kita membawakannya di depan anak-anak. Penghargaan itu memang menguntungkan atau merugikan anak-anak. Anak-anak ini kan hanya menerima pelajaran, itu kan hanya satu, mereka itu mencari nilai yang baik. Nah, kalau kita sudah menemukan anak-anak itu perlu mencari nilai yang baik, berarti kita memotivasinya adalah anak-anak yang memang kurang termotivasi. Nah, kita menggunakan ini Bu, Esti, penghargaan. Nah, kalau itu berhasil dan saya memang pernah menggunakan teknik siapa yang mengumpulkan pertama, entah salah itu tidak, yang penting selesai, itu memang berhasil. Dapat mematikan kreativitas menurut pandangan Bu Marsiti terkait dengan cara penyampaian Bapak Ibu guru. Jadi menurut Bu Marsiti penghargaan ini masih dapat dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran itu dengan cara yang baik. Tetapi memang tidak efektif untuk seluruh anggota dalam kelas. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ini salah satunya dengan tadi bahwasanya anak yang disampaikan oleh Pak Agus mau melakukan kegiatan jika ada imbal baliknya. Kalau anak tidak ada imbal baliknya, maka mereka tidak ingin mengerjakan. Kalau tugas dinilai, maka dia mau mengerjakan. Tetapi kalau tugas tidak dinilai, tidak mau mengerjakan. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari murid itu sendiri. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasinya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi,
Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus kepada proses. Fokusnya kita kepada prosesnya. Nah, contoh pengakuan apresiasi atau apresiasi kebajikan yang pertama, pembuka kemarin saya perhatikan. Nah, kemarin saya perhatikan ini nilai kebajikannya adalah rasa empati. Nah, pada saat menolong murid baru di dalam kelas. Kemarin saya perhatikan, kemudian saya menghargai itu bentuk kepedulian kita. Jadi saat kita akan membantu atau murid akan membantu teman-teman di tugas kelompok, maka saya menghargai. Kemudian terima kasih untuk. Nah, terima kasih ini untuk itu berarti adalah nilai kebajikan rasa tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab ini situasinya bisa jadi pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, tindakan guru. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman. Ari kelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Konsekuensi. Kalau ini Bapak Ibu, mengecat papan tembok kelas karena mencoret-coret papan tembok, menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR, menurut Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak akan membenci kedisiplinan karena dihukum. Kemudian bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena takut dihukum, anak-anak kadang suka menyembunyikan kesalahan atau tidak mengakui kesalahannya sendiri. Kemudian mereka merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena dia melakukan sesuatu tindakan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin. Anak menghargai stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, anak tidak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya sementara untuk konsekuensi. Nah, mari kita lanjut ke eksplorasi konsep yang keempat Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa terima kasih. Ada kesenangan, ada penguasaan, dan ada kebebasan. Jadi kita sebagai guru juga harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada murid-murid. Murid-murid untuk menerima rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mereka juga harus mempunyai merasa kesenangan, mendapatkan kebebasan dan penguasaan. Nah, ini ada sedikit cerita Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas.
katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, kebutuhan apa yang tidak didapatkan oleh anak tersebut, Bapak Ibu? Senang-senang. Kesenangan. Kesenangan. Betul sekali, kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang Kasih tidak dia sayang. dapatkan? Kasih sayang, rasa diterima, perhatian ya Bapak Ibu, merasa kurang diperhatikan. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma itu-itu saja, dengerin ibu guru saja. Kebutuhan apa yang belum diterima Bapak Ibu? Aku bosan, masa belajarnya cuma itu gitu-gitu saja. Kebebasan ya. Senang-senang ya. Apakah bersenang-senang, Bu Esti? Kesenangan bisa kebebasan? Iya, kan Bisa. bosen. Bosan karena hanya terus mendengarkan, tidak diberi kesempatan untuk Enggak berbicara. tenang berarti. Kesenangan mungkin kesenangannya. Kesenangan. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa ini Ibu yang tidak kebutuhan apa yang kurang Rasa didapatkan? diterima. Rasa diterima, bisa penghargaan juga boleh Ibu, karena mereka dia malu malahan gambarnya jelek yang Jadi ditunjukkan. seperti tidak diterima. Iya. Nah Bapak Ibu, ini ada cerita. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya. Dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik sering kali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Nah, ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Pak Malik ini, jika diresponnya seperti yang ada pada kolom setelah ini, bila Anda sebagai Pak Zulfikar, yaitu sebagai kepala sekolah, mendengarkan informasi ini, apa yang Anda lakukan dengan Pak Zulfikar untuk memenuhi kebutuhannya? Yang pertama, jika Pak Malik hanya menjawab, iseng saja sih, aku senang melihat Kapsek baru itu kebingungan kalau tanya-tanya di rapat. Ternyata jawaban Pak Malik ini hanya untuk memenuhi kesenangannya saja. Maka tindakan Bapak Ibu sebagai sebagai Pak Zulfikar bagaimana? Kalau saya ini Bu, saya akan memberi masukan kepada Pak Malik ya. Coba kalau bayangkan kalau Bapak sendiri diisengi oleh murid-murid Bapak, hanya untuk senang-senang bagaimana perasaannya, pahami itu, jangan lakukan hal yang sama kepada orang lain. Saya itu dulu. Ya, terima kasih banyak Pak Faiz. Jadi memberikan restitusi kepada Pak Malik. Kemudian bisa jadi dengan menawarkan kegiatan lain yang untuk memenuhi kesenangannya. Kenapa hanya bersenang-senang dengan Pak Kapsek baru begitu? Kemudian bagaimana jika jawaban Pak Malik hanya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Cinta dan kasih sayang, dia membutuhkan cinta dan kasih sayang dari Pak Zulfikar ini. Maka tindakan Anda bagaimana? Silakan Bu Marsiti. Saya dengan Pak Malik, saya akan menjawab seperti ini. Pak,
untuk mendapatkan perjalanan kepala-kepala guru seperti itu duduk dengan event seperti ini. Ada cara yang lebih baik dan saya akan memberikan solusinya, Bu. Iya Ibu, terima kasih. Solusi apa yang bisa Ibu Marsiti berikan untuk memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada Pak Malik ini? Ya, Bapak Ibu mungkin bisa jadi Pak Malik ini membutuhkan cinta dan kasih sayang dari Pak Zulfikar sebagai kepala sekolahnya dan ingin dihargai, ingin diajak untuk berdiskusi, diajak ngobrol dan diikutkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam sekolah. Mungkin tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Zulfikar adalah mengikut sertakan Pak Malik ini dalam kegiatan atau diskusi dalam kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, Bapak Ibu, mari kita lanjut kepada eksplorasi konsep yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, sebentar Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, penghukum ini Bapak Ibu guru sering menghardik atau menunjuk-nunjuk dan menyakiti siswa dengan menyindir atau mungkin dengan kegiatan lain. Kalau berkata dengan menggunakan kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan dengan kalimat ancaman. Maka siswanya hasilnya adalah untuk memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, kemudian murid ini meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi murid ini akan lebih suka jika dia tidak bertemu dengan gurunya. Atau murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi seakan-akan dimarahi oleh Bapak Ibu gurunya itu adalah hal biasa. Sehingga dampaknya murid akan mengulangi kesalahannya. Kemudian ketika Bapak Ibu guru memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan berbuat atau melakukan ceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau kamu sudah tahu ibu itu lelah sekali, ibu stres ya. Membebankan kesalahan ini kepada anak, maka hasilnya anak akan menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Murid akan berkata, maafkan saya. Murid dampaknya adalah merasa rendah diri. Kemudian ketika guru memposisikan diri sebagai teman. Nah, guru akan membuat alasan untuk murid-muridnya. Kemudian guru lebih akan sering berkata kepada anak-anak, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, hasilnya adalah ketergantungan dari anak. Nah, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dalam berkualitasnya. Kemudian murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, kok ternyata begitu? Nah, kemudian dampaknya bagi murid adalah murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung atau bergantung kepada gurunya. Ketika guru memposisikan diri sebagai pemantau, maka guru akan berbuat menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Muridnya akan berkata berapa banyak bintang yang harus meroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, dampaknya bagi murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah,
Sedangkan untuk kontrol berkualitas, yaitu menghargai diri sendiri adalah memposisikan diri sebagai manajer. Maka Bapak Ibu guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya akan menguatkan pribadi anak. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitasnya. Kemudian muridnya akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, dampaknya bagi murid adalah mengevaluasi diri bagaimana memperbaiki dirinya. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling tepat sebenarnya adalah posisi manajer. Mungkin Bapak Ibu bisa flashback atau bisa refleksi diri selama ini Bapak Ibu memposisikan diri sebagai posisi apa dalam 5 posisi kontrol ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan posisi dirinya, salah satu bisa raise hand. Kalau saya Bu, saya paling pintar membuat orang merasa bersalah. Itu saya pintar sekali tuh, karena mudah sekali kan. Tapi selama ini saya lebih sering menempatkan diri sebagai teman dan pemantau. Untuk jadi manajer memang memang sulit. Jadi saya lebih seringnya teman dan pemantau. Seperti itu. Iya, terima kasih banyak Pak Faiznya. Ya, identitas yang lumayan berhasil atau sukses sebagai kontrol dari luar ketika kita mampu memposisikan diri sebagai teman ataupun pemantau. Memang untuk menjadi posisi manajer ini kita harus belajar untuk lebih dapat memposisikan diri sebagai manajer bagi murid-murid kita, Bapak Ibu. Nah, pernyataan dan siapa yang mengatakan, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, maka posisinya kita adalah sebagai membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, maka posisi gurunya adalah sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu, posisinya sebagai teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini salah satu yang mungkin Bapak Ibu sudahkah ada yang pernah memberikan stiker bintang kepada murid-murid kita untuk meningkatkan motivasi intrinsik murid? Ini ternyata adalah salah satu posisi kontrol kita sebagai pemantau, Bapak Ibu. Jadi kita dengan memberikan stiker bintang atau stiker yang lain untuk meningkatkan motivasi intrinsik dalam murid kita. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini kalimat-kalimat menghardik ini adalah posisi kontrol sebagai pemimpin. Eksplorasi konsep yang keenam ini segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi, tadi kembali kepada restitusi adalah apa tadi Bapak Ibu masih ingat restitusi itu apa? Restitusi upaya untuk mengembalikan anak kembali kepada lingkungannya dan untuk seperti meraih cita-citanya seperti itu. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Tadi mengembalikan si anak dari kesalahan kembali kepada lingkungan atau komunitasnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita sebagai guru harus melakukan restitusi ke anak dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas anak, yaitu kita memberikan kata-kata kepada anak, memberikan penguatan kepada anak bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian kita memvalidasi kebutuhan anak. Nah, kita menanyakan kepada anak, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan sesuatu yang kamu butuhkan? Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah itu guru kita harus memberikan pertanyaan kepada anak tentang nilai apa yang telah kita sepakati.
kamu ingin menjadi orang seperti apa, ini adalah alur dari kegiatan segitiga restitusi. Ini adalah salah satu contoh saya Bapak Ibu ketika menerapkan segitiga restitusi. Selamat siang Ilham. Selamat siang Presti. Iya, bagaimana kabar Ilham hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sekali ya. Ilham tahu kenapa Bu Esti ajak ngobrol ke sini? Tahu. Iya. Tadi saat masuk jam pelajaran Bu Esti, Ilham kenapa? Bajunya tidak rapi. Iya, bajunya tidak rapi. Bajunya diapakan? Dikeluarkan. Dikeluarkan. Menurut Ilham, kalau bajunya dikeluarkan itu benar atau salah? Salah. Salah, iya baik. Ya. Kita sebagai manusia memang sering berbuat salah. Bu Esti juga begitu. Tidak apa-apa kalau tadi Ilham berbuat salah ya. Tapi setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada alasannya. Kenapa Ilham tadi bajunya dikeluarkan? Oh, keren. Oh, biar keren. Oh ya Allah, subhanallah sekali. Biar keren bajunya dikeluarkan. Menurut Ilham begitu. Iya. Tapi kalau menurut Ilham, bajunya dikeluarkan itu melanggar keyakinan sekolah tidak? Iya. Iya. Keyakinan sekolah apa yang Ilham langgar? Kedisiplinan dan kerapihan. Iya, kedisiplinan dan kerapihan. Nah, itu tahu kenapa tadi bajunya dikeluarkan. Biar keren. Memangnya tidak ada alternatif lain biar terlihat keren selain bajunya dikeluarkan? Tidak ada. Oh, kalau berpakaian rapi menurut Ilham tidak keren. Iya. Keren. Ya keren, iya kan. Kalau pejabat-pejabat pakaiannya rapi apa tidak? Ada yang enggak. Iya. Pak Jokowi. Jokowi tapi rapi. Dikeluarkan karena tapi kan tidak saat resmi. Kalau acara resmi kayak upacara pakai jas bajunya dikeluarkan sesuai dengan aturan ya. Itu kemudian menurut Ilham karena tadi melanggar keyakinan sekolah, langkah apa yang harus Ilham selesaikan untuk kedepannya? Perbaiki kedisiplinan. Iya, perbaiki kedisiplinan. Caranya bagaimana? Masukkan baju. Memasukkan baju saat pelajaran atau dan di luar pelajaran selama di sekolah ya. Oke, berarti Ilham meyakini bahwa kalau di sekolah harus bagaimana? Harus rapi. Harus rapi, baik banget. Kasih apresiasi kejujuran dan tanggung jawab Ilham ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang dan selamat kembali ke kelas. Nah, itu tahu kenapa tadi Izin bertanya gitu. Bu Esti. Boleh? Sudah ada. Apa didengar suara saya kedengar? Oke. Ya, Bu. Pernah di sekolah saya yang dulu di SMP 2 Bawang itu pernah ya, walaupun dulu itu belum tahu kalau apa itu segitiga restitusi, minimal sudah melakukan salah satu dari segitiga restitusi itu ya. Ada anak setelah dilakukan segitiga restitusi itu masih ada dendam dengan temennya itu. Kemudian dia tidak berangkat. Jadi dia berangkat. Nah, bagaimana itu solusinya? Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Nuh. Nah, ini memang adalah salah satu PR kita. Di mana restitusi ini sebenarnya kaitannya adalah dengan mengembalikan keyakinan anak, Ibu, keyakinan pribadi dalam diri anak tersebut. Jadi mungkin anak tadi yang masih merasa marah dan tidak mau berangkat sekolah karena dilakukan restitusi, sebenarnya dia tidak memiliki keyakinan dalam dirinya sendiri bahwasanya dia itu melakukan kesalahan dan dia harus mendapatkan konsekuensi dari kesalahan itu. Jadi kita harus melakukan pendekatan khusus, menanyakan kembali tentang keyakinan-keyakinan yang mereka yakini di dalam diri mereka, sehingga ketika kita melakukan restitusi itu benar-benar diterima dari anak bahwasanya anak itu memang mengakui bahwasanya dia melakukan kesalahan untuk memenuhi kebutuhannya tertentu yang dia inginkan pada saat itu, kemudian meyakini bahwasanya dia itu punya keyakinan atau kesepakatan antara dia dengan warga sekolah dan warga kelas yang lain, sehingga dia mau menerima konsekuensi dan mau merubah dirinya
untuk mengikuti kesepakatan yang telah disepakati bersama. Begitu Ibu. Terima kasih, luar biasa jawabannya. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah, bila Anda adalah Bapak Ibu, ini ada studi kasus. Nah, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan Dino tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Jika Anda adalah seorang kepala sekolah, apa yang akan Anda lakukan? Sebagai kepala sekolah. Apa yang Anda akan lakukan Bapak Ibu? Ada yang mau respon silakan atau mau tulis di kolom komentar. Ayo. Apa yang Anda akan lakukan? Bu Syarifah? Oke. Ya mungkin tidak langsung, sebaiknya kalau menurut saya, kalau guru piketnya itu tidak langsung serta-merta dibawa ke kepala sekolah, ke ruang kepala sekolah, mungkin lewat dibawa ke ruang bimbingan konseling dulu gitu Ibu. Oke, terima kasih jawaban dari Bu Syarifah. Ada pendapat lain dari Bu Nurul? Bu Nur? Bu Nurjana? Maaf, itu kok kepencet terus gak hilang-hilang tangannya. Iya, terima kasih Bu Nur. Nggih, Bapak Ibu menanggapi dari cerita ini sebenarnya juga langkah baik dari yang Bu Syarifah katakan, tapi karena anak ini sudah dibawa ke ruang kepala sekolah, maka langkah apa yang kita lakukan sebagai kepala sekolah? Nah, Bapak Ibu, tentu saja kita harus melakukan restitusi kepada Anto dan Dino. Nah, pada hal ini Dino yang menarik kemeja Anto sehingga kancingnya terlepas, sehingga jika kita sebagai kepala sekolah, maka sebaiknya melakukan restitusi dulu kepada Dino, karena Dino yang melakukan tindak kekerasan sampai menarik kemeja Anto dengan kasar. Nah, Bapak Ibu ada yang mau praktek menerapkan segitiga restitusi? Oke, jadi jika kita sebagai kepala sekolah, lebih utama kita melaksanakan restitusi dulu kepada Dino dan Anto, kemudian menanyakan kepada Dino melakukan restitusi. Alasannya kenapa kok meyakinkan, menstabilkan identitas Dino dulu. Tidak apa-apa, hari ini melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan validasi tindakan, kenapa Dino kok sampai menarik kemeja Anto, kenapa, apa alasannya, kemudian juga menanyakan keyakinannya, apakah boleh mereka berkelahi, bertengkar, apalagi sampai menarik kemeja dan bermain fisik, sehingga nantinya Dino akan merefleksi dirinya dan kemudian menimbulkan motivasi dalam diri untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini teori disiplin positif Bapak Ibu. Jadi tadi ada makna disiplin, kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, entah itu dari teori, dari motivasi, keyakinan hukum, kemudian menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri, terus meyakini kebajikan nilai-nilai universal dan keyakinan kelas. Kemudian juga posisi kontrol 5 guru,
yaitu ada penghukum membuat rasa bersalah, teman, penonton, manajer, dan kemudian ada segitiga restitusi. Nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol hanyalah diri mereka sendiri. Kemudian setiap perilaku manusia itu pasti memiliki tujuannya, sehingga model berpikir menang-menangan dan kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru, sehingga nanti akan menimbulkan realitas atau kebutuhan jika berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi disiplin positif di sekolah ini harus menyangkut teori-teori yang kita butuhkan dalam manusia, dalam murid Bapak Ibu, termasuk 5 kebutuhan dasar murid, makna disiplin, teori motivasi murid, dan posisi kita sebagai posisi kontrol guru dan menerapkan segitiga restitusi kepada murid kita. Nah, refleksi Bapak Ibu sampai kepada tahap akhir. Silakan setelah ini Bapak Ibu bisa mengisi refleksi pada Padlet yang linknya saya bagikan di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu. Padlet ini silakan diklik, kemudian nanti bisa diisi. Bisa diisi sekarang ataupun nanti. Nah, sampai kepada sesi akhir Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan ini dengan acara doa. Mohon Pak Agus bisa memimpin doa untuk doa penutup. Bagus. Doa bagus. Oh ya, mari kita berdoa bersama, semoga acara hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lanjut kepada sesi foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.